Itu ya, sebentar. Oh ya, ya silakan direkod ya untuk disimpan. Oke, baik. Ya, saya ulangi kembali. Jadi kalau ini dibilang menguntungkan, itu memang menguntungkan ya. Jadi menguntungkannya kenapa? Karena kalau ini dibuat secara hierarki dalam bentuk struktur gitu ya, perbagian entitas, perkelompokan entitas itu konsisten. Ya, saya bilang konsisten. Kenapa? Karena kalau kita menginputkan data pada penggunaan model data hierarki, kita tidak bisa melakukan penginputan data melompat ya. Jadi kita bisa melihat hasil outputnya. Nah, seperti itu tanpa ada pengisian pada entitas sebelumnya. Nah, ini yang menjadikan keuntungannya ya. Jadi untuk perubahan itu tidak apa ini dilakukan dalam kurun waktu yang cepat gitu ya untuk perubahannya. Tapi bisa dikondisikan terlebih dahulu, kemudian nanti didokumentasikan, kemudian baru diadakan editing dan perubahan ya. Di struktur hierarki itu bentuknya seperti itu. Nah, kalau di apa ini contohnya ya, contoh ini adalah struktur organisasi perusahaan di mana setiap departemen memiliki beberapa bagian dan setiap bagian itu memiliki beberapa karyawan. Nah, ini entitas struktur data yang pada enterprise data. Ya, jadi kalau organisasi di komponen data itu kan enterprise data, namanya perusahaan, nanti dia akan direlasikan ke bawah dengan unit karyawan dan unit yang lainnya. Nah, ini yang saya bilang dia terstruktur dari satu entitas ke entitas yang lainnya. Ya. Kemudian untuk K-nya ya, kalau pada hierarki ini di strukturnya memiliki struktur yang bentuknya seperti ini. Sedangkan kalau relasional yang kita kenal saat ini itu lebih apa ini kompleks ya. Jadi lebih update gitu karena dia memiliki struktur table ini ya. Sedangkan kalau hubungannya hierarki jaringan itu memiliki hubungan hierarki, sedangkan relasional itu memiliki hubungan antar table. Jadi hierarki di sini dia memiliki hubungan antar entitas, tapi tidak entitas yang sebelum-sebelumnya ya, tapi itu entitas yang berada pada urutan yang sudah disesuaikan. Nah, ini ya, ini yang dibilang sebagai bentuk struktur hierarki. Nah, manfaatnya itu meningkatkan efisiensi modul hierarki jaringan dan relasional itu dapat meningkatkan efisiensi pengolahan data ya. Kalau pengolahan data pada hierarki ya, pada hierarki jaringan, struktur tabel pada hierarki jaringan, itu entitasnya kita bisa mengolah data pada perbagian. Ya, jadi bagian atas, bagian tengah, bagian bawah. Nah, itu bisa ada pengolahan data seperti itu. Tapi tidak bisa langsung kita lakukan all secara keseluruhan gitu tidak akan bisa ya. Jadi kita harus mengambil perbagian dulu untuk pengolahannya baru diolah. Nah, sedangkan di relational table kita bisa melakukan banyak kegiatan yang digunakan pada informasi data yang dipakai untuk pengolahan datanya. Nah, kemudian kita lihat lagi di sini, meningkatkan fleksibilitas. Ya, relasional dapat meningkatkan fleksibilitas pengolahan data. Ya, jadi fleksibel, dia bisa beralih pada satu table ke table yang lainnya. Sedangkan untuk hierarki dan jaringan ini sangat sulit untuk beralih pada satu entitas ke entitas yang lainnya. Jadi harus saling berurutan. Ya. Nah, ini kalau contoh pada table relasional itu kita memiliki metode T yang digunakan. Ya. Jadi tabelnya itu terurut ya. Kalau kita melihat di sini dan didukung dengan nilai relasional atau kardinalitasnya. Jadi bisa 1.1, 1.m, atau n.m. Ya, jadi
lebih terlihat ya. Jadi data mana yang akan digunakan sebagai bahan pengolahan data dan ini nanti hasilnya sebagai pengambilan keputusan seperti apa. Nah, ini keuntungan pada penggunaan data yang dipakai untuk relasional ya. Dan di contoh ini itu saya menyertakan dengan kardinalitas datanya dengan urutan datanya juga ya. Jadi kita bisa melihat urutan datanya dari penggunaan struktur tabel yang dipakai dan nilai kardinalitas yang digunakan. Nah, kalau struktur hierarki, kita melihat di sini ya, struktur hierarki. Jadi kalau ini pasien, itu dia akan tertuju pada rekam medis. Ya. Rekam medis, kemudian tertuju pada kunjungan. Kunjungan tertuju pada hasil tes. Ya. Jadi saling mengikuti ya, yang digunakan ya. Yang kedua di sini meningkatkan model yang fleksibilitas untuk pengolahan data rekam medis. Kalau model jaringan, ini ya, struktur model jaringan, menggambarkan hubungan antara entitas dalam bentuk jaringan. Ya, contoh model jaringan itu seperti ini. Jadi di sini ada entitas pasien, dokter, rekam medis, kunjungan, dan hasil tes. Nah, di sini pasien itu berhubungan dengan rekam medis, dokter berhubungan dengan rekam medis, rekam medis berhubungan dengan kunjungan, kunjungan berhubungan dengan hasil tes. Jadi sudah ditentukan dulu bentuk yang akan digunakan untuk pengolahan datanya itu berkaitan tentang apa. Ya. Contoh kalau dua entitas ini berkaitan dengan rekam medis, sedangkan rekam medis itu berkaitan dengan kunjungan dan kunjungan ini berkaitan dengan hasil tes. Ini, ya. Untuk penggunaannya, simulasinya itu lebih mudahnya kalian menggunakan Draw.io ya, menggunakan Draw.io untuk melakukan simulasi penggunaannya. Tapi ini kalau Draw.io kan memang kita punya ini ya apa ini jaringan internet yang stabil lah yang dipakai. Saya kan gunakan ini aja flip chart diagram ya untuk uji coba pada data hierarki seperti yang ada di modul ya. Jadi kalau kalian mau pakai yang Draw.io saat ini silakan dibuka Draw.io-nya untuk diuji coba ya, diambil yang DFD, data flow diagram atau alir data. Yang penting di situ di tabel itu ada entitasnya. Ya, jadi ada entitas atau kalau tidak UML di situ nanti tertera ada PK-nya, ada FK-nya. Nah, itu lebih bagus ya digunakan. Sebentar ini saya buka dulu untuk apa ini NCH-nya ya.
Ya, jadi kalau pada hierarki memang tidak ada aturan baku ya untuk konsep desainnya, hanya bentuk entitas yang digunakan ya, yang dipakai. Jadi bisa menggunakan umum seperti ini ya, desainnya yang ada di Dulu.io. Jadi kalau saya masukkan, nah ini berarti mewakili pada simbol entitas ya, yang persegi panjang mewakili pada simbol entitas. Kemudian yang berikutnya ini tinggal dicek kembali pada modul ya. Di modul itu sesuai dengan yang dicontohkan di situ, itu ada contoh pada model hierarki. Ya, pada model hierarki ada pasien, ada rekam medis, ada kunjungan. Jadi ini kita bisa kondisikan ya, kita bisa masukkan di sini. Jadi ini pasien, ya seperti ini. Kemudian berikutnya adalah rekam medis dan kunjungan. Ya. Jadi ini dibagi menjadi dua ya. Jadi dibagi menjadi dua, rekam medis dan kunjungan. Setelah itu baru kita hubungkan di sini. Contoh yang ini rekam medis, kemudian ini yang kunjungan. Kita bisa melihat perbedaannya ketika kita menggunakan relasional dan hierarki. Nah, susunannya seperti ini. Ini kemudian ini dihubungkan, ya, dihubungkan di sini. Nah, dihubungkan di sini. Penggunaannya adalah penggunaan garis lurus yang dipakai ya. Kemudian setelah itu baru kita hubungkan kembali di sini seperti ini. Setelah itu baru kita tarik yang garis lurusnya. Nah, ini yang digunakan sebagai struktur hierarki ya. Jadi struktur pohon yang dipakai seperti ini. Nah, biasanya yang digunakan ya, yang digunakan ini nanti pengikutnya atau yang akan mengikuti itu akan disesuaikan dengan entitas berikutnya. Contoh ini adalah entitas rekam medis seperti itu ya. Berarti nanti kita akan menarik kembali yang khusus di bagian entitas rekam medis ini ya. Jadi kalau ini dimasukkan, berarti kalian tinggal menambahkan kembali di sini yang khusus untuk entitas rekam medis. Ya, jadi tarik lagi seperti ini. Nah, rekam medis ini saya masukkan dengan itu adalah dokter, ya, kemudian laboratorium. Nah, ini baru dihubungkan kembali. Ya. Nah, untuk menghubungkan ini kita tetap menggunakan kardinalitas ya. Hubungannya walaupun ini menggunakan hierarki, tetap kita memakai 1.1, 1.m, dan NTTM ya. Sama dengan penggunaan relasional. Tapi di penghubung ini kita tidak menyertakan ada nilai FK-nya. Semua dianggap sebagai primary key, ya. Dianggap sebuah kunci utama ya yang digunakan. Jadi ini seperti ini. Kemudian kita tarik. Nah, ini ya, kita tarik. Nah, ini ya. Nah, berikutnya ini kunjungan. Nah, kunjungan ini contoh kita tarik kembali untuk khusus di bagian hierarki kunjungan. Nah, ini ya, kita tarik kembali hierarki kunjungan. Nah, di sini contoh kunjungannya adalah poli. Poli, kemudian di sini rawat jalan.
Setelah itu baru dihubungkan kembali, dihubungkan kembali. Nah, ini ya. Jadi kenapa ini memakai yang model garis lurus seperti ini? Ini bisa membedakan untuk yang penggunaan pada relasional. Ya. Memang tidak ada standar ya yang digunakan, apakah diperbolehkan menggunakan hal yang seperti tadi, sah-sah saja. Yang jelas dia bisa menunjukkan bahwa ini adalah bentuk dari model hierarki. Ya. Tersusunnya adalah model hierarki. Nah, ini ya. Nah, model hierarki seperti ini itu tidak bisa dihubungkan dari ini ke ini, ya, tidak bisa dihubungkan. Kecuali kalau kita sudah menggunakan model jaringan, kita bisa melakukan hubungan dari satu tabel ini ke tabel yang lainnya, atau dari satu entitas ke entitas yang lainnya. Ya, perbedaannya hanya di situ. Jadi kalau ini yang berkaitan dengan struktur pohon, dia akan ke bawah secara terus. Ketika entitas yang digunakan memang memberikan informasi pada entitas yang lainnya. Ini terus bisa digunakan. Ini tadi yang saya bilang ya, bahwa dua tabel entitas ini itu akan masuk pada pengolahan data yang digunakan sebagai data atas, ya, data atas. Kemudian ini data tengah yang digunakan ya, diolahnya. Kemudian yang berikutnya adalah data bawah. Kesulitannya pada waktu terjadi penambahan data di sini, ya, jadi penambahan data, kita harus menyematkan eh, penggunaan pada tabel ini, ya, penggunaan pada entitas ini di bagian data ini, ya, di bagian entitasnya ini. Contoh rekam medis. Jadi saya akan menambahkan dengan diagnosa karena di sini ternyata ada tabel diagnosa yang diperlukan. Ya. Jadi sangat merugikan waktu juga karena penambahan seperti ini berarti kita akan merubah struktur antarmukanya atau objek komponennya, jelas ya. Jadi kalau ini dilihat pada objek, berarti kita tinggal menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 antarmuka yang sudah kita buat ya. Kita gunakan lah sarannya ya. Kita pakai gitu ya, yang digunakan. Nah, tapi dalam kegiatan yang seperti ini kan hanya dipakai pada hubungannya saja. Dilihat kondisinya bahwa ini entitasnya itu memiliki bentuk informasi yang berbeda, ya, bentuk informasi yang berbeda. Kan kalau ini dibuat dalam bentuk tabel, dia terdiri pada beberapa atribut, sedangkan di sini juga terdiri dari beberapa atribut kan sebenarnya ya. Bisa dibayangkan kalau ini atributnya kita tarik ke sini ya, kemudian atribut ini kita tarik ke sini, tapi dia tidak memiliki informasi apapun yang berada di sini dan cenderung ini digabungkan. Nah, itu sangat merugikan sekali kan, bisa dibayangkan bahwa ketika saya menyimpan atau ketika saya mengirim data ini ke rekam medis, data ini kan masuk semua. Ya. Berapa MB data yang akan habis pada waktu kita memasukkan dalam satu tabel atau dalam satu entitas. Ya, jelas akan banyak sekali nih. Kalau ini 2, 3, 4, atau 10 tidak akan menjadi masalah. Tapi kalau sudah 10.000 data, otomatis sistem ini akan melambat. Ya. Itu akan melambat. Secara efektivitas, iya, karena kita bisa melihat bentuk efektivitasnya satu ke satu ya, yang digunakan. Nah, di sini yang berikutnya itu, kalau kita melihat, ada yang bentuk lain struktur hierarki, ada yang bentuk struktur jaringan ya. Nah, jaringan di sini itu kan terdiri dari pasien, dokter, rekam medis, kunjungan, dan hasil tes. Sama dengan yang tadi ya. Jadi rekam medis, satu pasien memiliki banyak rekam medis. Pasien itu dihubungkan ke rekam medis. Dokter dihubungkan ke rekam medis. Sekarang kita coba yang model jaringan. Ya. Pasien, dokter, rekam medis, kunjungan, dan hasil tes. Sama dengan yang tadi ya. Sama dengan yang tadi.
Nah, ini kan sama kan dengan yang tadi ya. Pasien berhubungan dengan rekam medis. Ya. Jadi kita coba yang model jaringan. Ini pasien. Kemudian kita tarik lagi di sini. Ya, jadi pasien disesuaikan dengan kardinalitas hubungannya. Ya, walaupun jaringan disesuaikan dengan kardinalitas hubungannya. Pasien dihubungkan dengan rekam medis. Dokter dihubungkan dengan rekam medis. Nah, ini ya. Ini pasien dihubungkan dengan rekam medis. Oke. Seperti ini. Kemudian kita buat lagi entitas di sini. Nah, dokter dihubungkan dengan rekam medis. Nah, ini yang saya bilang tadi, kalau ini pada hierarki dia tidak bisa melakukan informasi dihubungkan seperti ini. Tapi kalau ini pada jaringan, dia diperbolehkan untuk melakukan relasi atau hubungan pada entitas lainnya. Nah, ini ya. Dokter dihubungkan dengan atau seperti ini ya. Seperti ini aja. Nah, ini saya tarik ini. Nah, ini. Oke, ya. Saya tarik seperti ini. Jadi, nah, biar terlihat jaringannya ya, untuk jaringan. Pasien dihubungkan dengan rekam medis. Kemudian dokter dihubungkan dengan rekam medis. Pembacaannya sesuaikan dengan model hierarkinya. Ya, satu pasien dapat memiliki banyak rekam medis. Satu dokter dapat membuat banyak rekam medis. Ya, jadi satu pasien itu terhubung dengan satu rekam medis. Tapi satu dokter itu terhubung dengan dokumen rekam medis. Ya. Karena dia yang melakukan kajian hasil rekam medisnya. Kemudian yang berikutnya, ini dicek kembali ya. Saya akan cek kembali. Nah, ini saya akan cek kembali. Ini yang berikutnya adalah rekam medis dengan kunjungan. Nah, berarti di sini kita akan buat, ini slide-nya masih terlihat ya, slide-nya ya. Halo, monitor, ini slide-nya masih terlihat? Izin menjawab terlihat, Bapak. Terlihat ya, oke baik. Kalau tidak terlihat boleh di komentar ya, nanti saya perbaiki kembali. Nah Oke, ini siap, ya, Bapak. jadi sekarang, oke baik. Rekam medis ke kunjungan. Ya. Rekam medis ke kunjungan. Nah penentuan ini, itu penentuan dari bagaimana kita membutuhkan pengolahan data yang dipakai. Ya. Itu tergantung dari desainernya, tergantung dari pembuat developnya atau konseptual desainnya. Oke. Jadi kalau dicontohkan di sini, kalau rekam medis itu, satu rekam medis dapat memiliki banyak data kunjungan. Ya. Satu rekam medis ini dapat memiliki banyak data kunjungan pasien. Nah, kemudian kita cek kembali, data kunjungan pasien yang ada di sini itu terhubung dengan hasil tes. Satu kunjungan dapat memiliki banyak tes. Nah, ini ditambahkan lagi yang hasil tes. Ya. Nah, ini hasil tes. Atau hasil lab ya yang digunakan itu. Nah, ini ditarik di sini.
memang agak sedikit ini ya, apa ini, tidak bisa center gitu ya. Ini untuk sebenarnya tidak jadi masalah ya, tidak apa ini berbentuk yang lurus seperti ini juga nggak jadi masalah sebenarnya. Mau dipakai yang ini juga nggak apa-apa sebenarnya ya. Yang penting dia menunjukkan bahwa ini adalah bentuk dari struktur jaringan. Nah, di sini terlihat satu entitas kunjungan pasien ini bisa memiliki banyak hasil tes. Ya, jadi ini tuh dengan laboratorium. Kalau dilihat secara apa ini hubungan atau relasi entitas ya, ini masuk pada hubungan relasi data ya yang digunakan ini ya. Nah, ini kelemahannya ini tidak bisa ditarik seperti ini. Nah, ini ya, tidak bisa ditarik seperti ini karena titik pusatnya itu pada rekam medis. Jadi rekam medis akan menurunkan kembali pada entitas berikutnya dan entitas berikutnya akan menurunkan kembali pada entitas yang selanjutnya. Nah, seperti ini hasil dari urutan pada bentuk yang digunakan pada hierarki dan jaringan. Ini yang hierarki, yang ini adalah jaringan. Ya. Nah, yang sekarang ini yang sudah banyak digunakan dan itu berkembang ya secara sistem dan memang perusahaan-perusahaan besar pun mengembangkan hal yang demikian ya. Dan kemungkinan ini hanya dijadikan sebagai konsep untuk perancangan saja ya, dan evaluasi paling tidak dari hasil apa yang sudah digunakan ya. Karena memang sangat kesulitan sekali ketika kita membentuk model hierarki dan jaringan seperti ini ya. Ini secara fleksibilitas dan akurasi data memang iya karena kita bisa mengecek struktur data itu dengan konsisten datanya itu sesuai ya. Di DPNS atau di relasional bukan tidak dikatakan konsisten ya, tapi perubahannya itu sangat cepat karena kita bisa melakukan perubahan itu tergantung dari metode K yang digunakan. Bahkan kalau pada metode K di alternatif, kemudian kandidat K ya, kemudian 4K dan primary K itu memiliki bentuk evaluasi data yang perlu untuk dilakukan pengembangan, kita bisa melakukan hal itu dengan cepat ya. Nah, di sini perubahan yang dilakukan ini memerlukan waktu cukup banyak ya, karena akan mengubah struktur data yang digunakan ya, yang dipakai. Bahkan hasil laporannya kalau seperti ini kan kita bisa lihat bahwa dokter akan memiliki rekam medis, kunjungan, dan hasil tes. Pasien juga akan memiliki rekam medis, kunjungan, dan hasil tes. Itu dari mana hasilnya? Karena ini kan diurutkan secara keseluruhan, direlasikan secara keseluruhan. Nah, otomatis pada waktu ini dihasilkan dalam bentuk laporan, ya dihasilkan dalam bentuk laporan, nilai data ini atau nilai entitas ini akan masuk semuanya. Ya. Nah, kalau kita gunakan pada model relasional, ini sebenarnya kan sudah lebih bisa terlihat ya, bisa sangat terstruktur sekali kalau kita melihat dari ini. Nah, kalian bisa ambil yang di bagian UML ya, UML sebentar, tapi kita lihat dulu bentuk entitasnya ya. Di sini ada satu entitas dan satu entitas data ya. Kalau lebih pada oh ini ya. Relasi entitas ya, relasi entitas. Tadi saya mencari ini. Kita sudah kemarin sudah belajar K ya, metode K yang digunakan. Saya rasa harusnya tidak akan mengalami kesulitan ketika kita membaca bentuk hierarki dan jaringan ya, walaupun itu tidak digunakan ya. Nah, ini kalau kita melihat secara struktur tabel kan ini bentuknya ya seperti ini sebenarnya yang digunakan ya, tapi
pada waktu ini direalisasikan, atribut ini akan ikut secara keseluruhan di semua entitas data ini. Ini ya. Nah, jadi kalau ini entitinya, nah ini ya. Nah, perbedaannya kan sudah ini ya, sudah sangat berbeda sekali karena kalau pada penggunaan relasional kan kita sudah menggunakan declaration namanya aja relasi entitas ya. Kalau di sini belum mengenal namanya relasi entitas ya. Jadi bisa dibayangkan mana keputusannya, mana hasilnya kita tidak bisa melakukan hal tersebut ya. Kalau di sini di relasional kalian sudah bisa menggunakan model relasional data yang seperti ini. Nah, ini yang kemarin sudah kita pelajari ya dan kita bisa gunakan dan bisa kita buat dengan pengkondisian data yang dipakai ya. Contoh kalau di sini ada pasien, ya, ada pasien. Nah, seperti yang sebelumnya kita sudah belajar ini, kemudian ada bentuk subspesialisasi dengan segitiga kebalik. Ini ya, subspesialisasi. Di sini kemungkinan ada. Ya, ya. Nah, contoh dari pasien, kalau di sini dokter dan pasien berada pada satu rekam medis, sedangkan kalau kita buat dengan relasional, ini kita bisa kondisikan ya, jadi bisa dibuat contoh di sini saya masukkan dengan, nah ini ya, nah ini, nah ini saya masukkan dengan dokter. Nah contohnya seperti ini. Kemudian saya tarik di sini. Ya. Nah, yang digunakan di sini ini sudah pasti informasi pada pasien ya, pada tabel pasien. Ini ada penentuan PK-nya. Ya, pasti ada penentuan PK-nya, primary key-nya. Kemudian kalau di dokter yang pasti dia PK dan FK. Jadi pembuatan tabelnya atau pengelompokan data evaluasinya itu yang diambil dari primary key dan primary key selanjutnya itu nanti akan menarik atribut ini ke dalam data dokter. Ya, jadi mana yang akan dijadikan sebagai 4K ya, pada data dokter. Mana dari bagian ini yang digunakan. Seperti contoh yang kemarin sudah saya jelaskan ya dari tahapan metode K. Nah, ini bisa kita kombinasikan. Ya, sedangkan bayangkan kalau di sini kita menggunakan jaringan, kita tidak akan bisa melakukan hal tersebut ya. Karena kita tidak akan menentukan, ya, tidak mengetahui penentuan mana yang digunakan.
Ya, ini saya tidak tahu juga ya. Ini saya aktifkan di PC saya aktif. Ya. Ini kalau di HP nggak diaktifkan, ini nggak kuat ya. Ini saya kurang tahu ini gimana ceritanya seperti ini ya. Kondisinya di Zoom-nya ini. Suara saya bisa terdengar ya ini ya. Halo, halo Pak. Izin menjawab bisa Bapak. Ya, baik ini pertanyaannya seperti ini. Kalau seandainya dalam antar muka tersebut itu dengan banyak tabel yang dipakai, apakah sistemnya semakin lambat atau sistemnya semakin bagus? Nah ini ya. Jadi kalau saya di sini memiliki banyak tabel data ya, banyak entitas data yang saya gunakan seperti ini. Sistem sistemnya akan berjalan dengan baik atau tidak? Kira-kira. Bagaimana? Ada yang bisa menjawab? Kalau seandainya ini dipakai dengan banyak tabel, ya, menggunakan dengan banyak tabel di sini, itu akan semakin bagus atau tidak? Kira-kira. Nah ini ya, jadi ini contohnya adalah tabel pasien. Kemudian ini dokter, kita mengikuti aturan yang sesuai dibuat ya. Pada nilai hubungan atau kardinalitasnya kita hubungkan di sini relasionalnya. Saya menggunakan, nah, saya gunakan relasionalnya, saya tarik sini. Nah, kemudian saya hubungkan seperti ini. Nah, ini kan sudah ini, dua antar muka kan ya, yang digunakan, dua interface ya. Jadi kalau ini pengguna melakukan ini, dia melakukan dua penginputan data. Ya. Jadi PK-nya ini contoh nomor rekam medis. Kemudian ini ID dokter. Sudah saya sampaikan kemarin kalau dua informasi ini bisa dikatakan sebagai PK dan FK. Ya, PK dan FK ada persyaratan yang harus dilakukan. Kenapa ini FK? Kenapa yang ini PK? Dan itu tidak boleh lupa ya syarat-syarat atau karakter yang digunakan dari hal tersebut. Ada yang bisa menjawab kalau seandainya ini dipakai seperti ini akan membebani pada penyimpanan data tidak? Bagaimana? Apakah akan membebani atau tidak kira-kira ini kalau model tabel atau relasi datanya seperti ini? Gunakan aja di sini satu, kemudian di sini. Nah, ada yang bisa menjawab?
Ya, jadi kita harus melihat dulu informasinya di sini keterkaitan dengan dua karakter dari tabel ini ya. Jadi kalau yang satu sudah diplot sebagai primary key dan yang berikutnya adalah sebagai 4K, berarti kan bagian dari PK pertama itu akan masuk ke bagian 4K. Dan ini jelas sebagai hasil pengambilan keputusan. Ya. Ini nanti akan bentuknya adalah bentuk laporan. Itu sudah pasti ya. Karena di sini sudah ada FK di mana 4K itu memiliki ketergantungan pada primary key. Dia jelas memiliki ketergantungan. Tinggal kita memastikan dari bagian tabel dokter ini mana yang memiliki ketergantungan pada nomor pada entitas pasien. Bagian apa saja itu harus ditentukan dulu. Ya. Jadi ini yang akan ditarik ke sini yang nantinya akan menjadi bahan laporan. Nah, yang kedua, kalau kita melihat dari strukturnya, ini semakin bisa cepat atau semakin bisa lambat ya penggunaannya. Kalau dua-duanya ini itu tersimpan dalam satu database yang sama. Ya, itu akan memiliki eh, nilai tingkat banyaknya data tersimpan itu akan lebih cepat ya. Kalau itu disimpan pada database yang sama ya yang digunakan. Nah, kalau ini digunakan pada satu pengguna ya, pada satu akun atau hak akses, otomatis akan sangat membebani pada sistemnya karena dia tersimpan dalam satu data. Nah, tapi kalau ini digunakan dengan hak akses yang berbeda, contoh pada waktu melakukan pengisian oleh petugas di bagian pasien, ya, di bagian pasien melakukan pengisian dan penginputan data, kemudian sudah ditentukan koordinatornya satu pasien akan terhubung dengan banyak dokter contohnya ya. Nah, seperti ini. Dan datanya masuk ke sini, hak akses yang berikutnya adalah hak akses dokter yang boleh untuk melihat data ini. Ya. Nah, kalau hal ini dilakukan, ya, otomatis data ini itu akan tersimpan pada data table dokter, ya, hak aksesnya. Nah, kemudian baru hak akses ketiga untuk pelaporan yang bisa melakukan evaluasi itu berkaitan dengan bagian rekam medisnya. Nah, ini FK-nya yang digunakan sebagai bahan kajian laporan. Ya, outputnya, berarti kalau kita tarik di sini, ini berarti hasil outputnya yang digunakan. Nah, itu tidak akan membebani sistemnya, sangat tidak akan ya. Itu sudah pasti terlihat di situ ya, yang sudah digunakan ya. Kemudian di sini ada tabel yang berikutnya yang kita bisa melihatnya, itu ada tabel berkaitan dengan rekam medis. Ini berkaitan dengan rekam medis. Jadi kalau ini kita eh, tarik kembali, nah tabel ini ya, ini seperti ini. Kemudian kita masukkan di sini rekam medis. Oke, ya, rekam medis. Nah, kemudian di sini baru kita masukkan nomor dok RN, nomor dokumen rekam medis. Nah, nomor dokumen rekam medis ini kita tentukan sebagai apa? Alternatif GK atau kandidat K yang digunakan tergantung dari kebutuhan informasi dokumen rekam medis memerlukan informasi apa dari pasien dan dokter. Ya. Karena kuncinya relasional itu berada pada metode K-nya ya. Jadi kita harus hafal karakternya, fungsinya, ya kapan kita harus melakukan pemilihan pada K primary, pada 4K, ya kemudian pada alternatif K, pada kandidat K, itu kapan kita melakukan hal tersebut. Ini ya. Nah, kalau kita tidak hafal pada karakter tersebut, ya otomatis akan kesulitan ketika kita melakukan relasional data ini. Ya. Jadi
eh, sangat detail sekali pada waktu melakukan kajian pembuatan relasional seperti ini. Kenapa? Ini tergantung dari banyaknya antarmuka yang akan nanti dikembangkan. Ya. Kan sudah bisa membayangkan ya, kalau satu antarmuka dengan satu, dua, tiga, empat atribut, berarti kita butuh empat penginputan data atau teks area penginputan data. Itu pun akan berbeda-beda nilai fungsinya. Ada teks alamat, ada teks area, ada list, ya, ada button. Kemudian ada metode simpannya yang dipakai. Ya. Itu yang dikenal dengan nama OBP, Object Oriented Program, pada PIC ya, karena itu juga akan masuk di sini sebenarnya kan yang digunakan, tapi kalau di sini kan pertukaran, kalau ini pada analisisnya. Nah, itu juga akan mempengaruhi pada kualitas bagaimana kecepatan data itu bisa tersimpan. Ya. Jadi untuk sekarang ini memang pengembangan developnya itu bagaimana caranya ini penginputan data itu lebih sederhana dan bisa dilakukan dengan cepat, ya, tidak banyak gitu ya. Kapan dilakukan pengambilan data yang tidak memerlukan penginputan dan kapan yang harus memerlukan penginputan. Nah, kan kita bisa melihat ya pada satu data pasien seperti ini. Contoh di alamat. Alamat itu juga ada di KTP. Kalau nama, nama juga ada di KTP sebenarnya kan yang digunakan. Nah, integrated bagaimana kartu identitas nama tidak diinputkan kembali dan itu bisa masuk ke database. Nah, ini kan harus terhubung dengan database ya. Jadi kalau ini dimasukkan itu ya yang digunakan gitu kan pada datanya. Nah, contoh ini kan database ya. Hmm, Data store. Nah, ini bukan database, data store. Nah, ini. Oh, ini direct data database. Ya. Jadi saya contohkan aja seperti ini. Kalau ini ditarik pada alamat contohnya ya. Kita sudah gunakan data yang dipakai itu penggunaan verifikasi pada kartu identitas. Jadi data alamat itu sudah tersimpan pada database. Ini, ya. Jadi ini akan ditarik ke bagian alamat sesuai dengan nama. Nah, otomatis kita tidak akan melakukan penginputan data ulang, ya, karena kita sudah terhubung dengan verifikasi data namanya. Nah, di bagian penginputan data pasien, kartu identitas sudah bisa dilakukan untuk verifikasi secara data. Ya, jadi bisa diambil kan datanya yang digunakan. Pencocokannya kemungkinan jenis pasien, BPJS, Mandiri, sama jam sostek. Kemungkinan besar akan seperti itu. Kalau alamat integrated jelas itu sudah terhubung, ya, sudah digunakan. Bahkan data sosial yang lainnya juga sudah bisa masuk, ya. Nah, masalahnya adalah relasi atau integrasi data ini itu tidak kita bayangkan dengan semudah itu ya bisa dihubungkan, ya, bisa dilakukan dengan penghubungan seperti itu. Ini tergantung bagaimana rumah sakit itu melakukan kebijakan dan peraturan pada perpindahan data dengan dispended di wilayah kerjanya, ya, maksudnya di wilayah kerjanya. Nah, ini yang harusnya ada kebijakan terpusat ya
bukan secara otonomi dari masing-masing daerah, tapi terpusat dari Kementerian Kesehatan yang mengatakan bahwa data-data ini yang dari Dispenduk bisa diakses oleh fasilitas layanan kesehatan di seluruh Indonesia sesuai dengan wilayah kerjanya. Ini yang belum belum ada ya. Jadi memungkinkan untuk bagaimana akses data ini bisa digunakan dengan cepat, itu salah satunya adalah kebijakan dan aturan. Untuk penggunaan relasinya kan sudah bisa dibayangkan ya, kalau database ini sudah bisa disupport dengan pengambilan data, otomatis data ini kan itu bisa terhubung ke semua table. Nah, ini kan bisa terhubung ke semua table nih, ya. Nah, ini ya. Nah, ini kan bisa terhubung ke semua table. Nah, kita bisa melihat di sini ya. Jadi kalau ini bisa terhubung dengan satu database yang sudah terverifikasi dengan akses data entitasnya, dan ini bisa terhubung ke semua table yang digunakan, dokter tidak akan menanyakan kembali untuk identitas data dari pasiennya. Dia bisa mengecek secara langsung sebelum pasien itu uh, sesuai dengan loket antriannya ya. Untuk masuk ke pelayanan dokternya, kan dokter bisa mengecek ya, dari wilayah mana, dari kondisi apa, dan ini berdekatan dengan kondisi yang berbahaya atau tidak pada wilayah apa ini kesehatan di masing-masing tempat tinggal pasiennya. Ini kan memang tidak ada sama sekali sampai sekarang pun ya. Jadi kartinitas hanya berada pada bagian depan saja, tapi tidak bisa tersupport pada semua sistem atau semua antarmuka di bagian penggunaan dan pencatatan dokumen. Ini adalah pengembangan atau relasional dari table database yang dipakai. Nah, seperti ini bentuk-bentuknya ya. Nanti kalian bisa uji coba dengan penggunaan contoh di modul. Di modul itu saya sudah menyertakan dengan kardinalitas relasinya. Kalian tinggal mencocokkan aja, membandingkan antara hierarki, kemudian jaringan, dan relasional. Ya, mana yang lebih mempercepat data dan apa keunggulan dari masing-masing data tersebut. Nah, kalau ini saya masukkan database di sini ya untuk mensupport ini, ya kesulitannya adalah ketika ini dikembalikan ke bagian induknya. Ini sangat sulit sekali. Kalau seperti ini di bagian utama ketika disupport dengan database verifikasi kartu identitas seperti ini kan bisa masuk ya. Nah, kalau seperti ini saya masukkan di sini. Nah, mensupportnya kan ke atas kembali. Nah, ini kan tidak memungkinkan karena secara penggunaan konsep jaringan itu turun ke bawah terus ya, sesuai dengan jaringan. Bahkan kalau ini konsepnya adalah yang hierarki, strukturnya struktur pohon. Jadi kalau ini ditaruh di sini ya bagian ini saja yang bisa dikondisikan. Bagian ini tidak bisa dikondisikan. Nah, ini yang keuntungan dan kerugiannya bisa bisa terlihat ya, bisa kita kondisikan lah ya yang dipakai. Dan secara analis yang saya melihatnya, pelaporannya juga sangat menyulitkan menurut saya. Ya, dua-duanya sangat menyulitkan sekali karena harus berbagi-bagi dan berkotak-kotak. Tapi kalau ini, ketika kita sudah mengimplementasikannya dan kita bisa tarik itu dengan menggunakan metode K, kapanpun yang bisa dilakukan, bisa kita gunakan sebagai pelaporan. Bahkan kita bisa buat pelaporan baru dengan menggunakan metode K tersebut. Ya. Yang bisa digunakan adalah kandidat K, di mana akan mengambil semua primary key dan core key dari masing-masing table. Intinya kita harus hafal itu sebenarnya. Kalau kita tidak hafal karakteristik dan jenis masing-masing metode key yang digunakan, ya memang akan sangat sulit ya. Yang jelas pada waktu penentuan untuk kita hubungkan pada satu table dengan table yang lainnya, ini dipastikan bahwa dengan penggunaan ini dan penggunaan table berikutnya, mana yang lebih dominan pada primary key dan core key. Itu harus dilihat dulu struktur atributnya. Ya, struktur atributnya. Nah, di rekam medis sendiri, struktur atribut itu sudah ditentukan pada peraturan dan perundang-undangan. Di dalamnya, contohnya, kalau itu tabelnya pasien terdiri dari data sosial pasien apa saja. Kalau itu diagnosa harus terdiri dari diagnosa apa saja. Kemudian kalau itu hasil pemeriksaan apa saja atributnya. Kalau lab, dia terdiri dari apa saja. Itu sudah ada aturannya sebenarnya yang digunakan pada Kementerian Kesehatan ya. Tapi di lapangan, data-data tersebut itu memang
dimodifikasi sesuai kebutuhan di masing-masing rumah sakit. Contoh tipe A, tipe B, dan tipe C. Ini kenapa dimodifikasi seperti itu? Yang paling urgent adalah alat kesehatannya itu dari masing-masing rumah sakit tidak sama. Kalau rumah sakit tipe A, jelas dia lebih komplit. Ya. Kenapa? Penunjang dari alat kesehatan ya itu adalah dokter spesialisnya. Kalau alatnya lengkap, tapi tidak ada dokter spesialis, tidak mungkin bisa dilakukan. Ya. Nah ini itu memang kebutuhan yang saling keterkaitan dan itu saling diperlukan. Ya. Dan itu sudah di-grade. Makanya ada mutu di rumah sakit dan ada akreditasi rumah sakit ya yang dipakai dengan jenis layanan yang digunakan. Nah, ini yang digunakannya pun perkembangannya sungguh sangat cepat sekali ya. Bahkan kalau yang kita tarik ini ke perancangan dan analisis di mata kuliah APSIK ya, masih dalam perancangan sistem informasi, kita masih ada undang-undang dari internasional berkaitan dengan HL7. Nah, itu juga nantinya secara tidak langsung akan mempengaruhi pada sistem manajemen rumah sakit kita atau SIM-RS di masing-masing tipe data rumah sakit. Ya. Jadi tidak berkaitan dengan peraturan dan undang-undang kita, tapi peraturan dan peraturan undang-undang internasional itu juga akan masuk ke sini sehingga merubah struktur table yang sudah ada pada saat ini. Kenapa itu bisa dilakukan? Tabel-tabel ini nantinya tidak akan berdiri sebagai tabel yang statis, tidak memiliki fungsi apapun kecuali untuk laporan ya. Yang sekarang ini kita melihat itu statis karena fungsinya hanya untuk pelaporan, disimpan pada dokumen rekam medis, dicari dan dimusnahkan dalam bentuk retensi. Nah, tabel-tabel ini itu akan memiliki fungsi sebagai pengambil keputusan dan untuk menjadi masukan pada kebijakan berikutnya. Nah, ini adalah tabel yang belum pernah digunakan sebagai develop pengembangan sistem. Ya. Belum ada rincian persentase capaian yang digunakan pada waktu sekali kita mengirim, berapa lama hak akses itu dilakukan, berapa lama proses penyimpanan data itu disimpan ya. Karena itu merupakan bentuk kajian yang akan nantinya menjadi bahan-bahan pertimbangan dilakukannya kebijakan dan program kesehatan selanjutnya. Itu diambil dari beberapa tabel ini. Ya. Jadi kalau kita bisa menganalisis per tabel ini itu sesuai dengan strukturnya dan sesuai dengan banyaknya informasi yang dimasukkan, otomatis pengambilan kebijakan ke depannya itu akan lebih bagus. Ya. Jadi tidak hanya by aplikasi yang memiliki nilai fungsi sementara dan statis itu data analisnya tidak bisa berubah, hanya seperti itu saja, tidak ada perubahan. Dan perubahannya pun itu hanya pada ruang lingkup internalnya saja. Dan yang paling parah adalah sebagai bahan kajian laporan saja. Untuk mengikuti aturan dan kebijakan yang menyatakan bahwa dengan pelaporan lengkap, mengatakan bahwa rumah sakit itu memiliki sesuatu yang bagus. Ya. Tapi bagaimana pengembangan program kebijakan selanjutnya pada aplikasi tersebut, ini kan belum ada sama sekali. Dan itu bisa terlihat pada masing-masing tabel dan pada masing-masing entitas di rumah sakit tersebut. Ya. Bahkan di objek menu informasinya pun, nah kalau kita melihat kan sesuai dengan keperluan dan kebutuhan. Ini ya. Jadi kalau ini sudah diplot kan ini nanti akan dikondisikan pada bagian apa. Ini bagian informasi kan, ini bagian pelaporan, ini bagian output. Atau kalau lebih disederhanakan, pada proses sistem sederhana atau komponen sistem sederhana itu ada input, proses, dan output. Ya. Kalau kita tarik pada aplikasi di web itu ada home, kemudian ada informasi, ada laporan. Kalau pada aplikasi yang digunakan pada aplikasi yang terinstall, baik itu Android dan web gitu ya, seperti itu yang digunakan, pasti di bagian depannya itu ada dashboardnya yang terdiri dari menu dan sebagainya, dan kemudian ada penginputan data sebagai prosesnya. Setelah itu ada laporannya. Seperti itu yang saya bilang statis karena bergeraknya ya hanya seperti itu saja yang digunakan, belum ada pengambilan yang lebih jauh lagi pada hal tersebut ya. Nah ini saat ini sedang dilirik oleh beberapa pengguna pada develop pengembangan di database ya untuk dijadikan sebagai bahan data analis. Jadi kalau kalian melihat di internet setiap pagi di situ kalian akan melihat beberapa informasi untuk pengembangan data dan perubahan data yang terbaru ya. Saya sudah melihat beberapa kali dan di situ sekarang lebih pada pengembangan bagaimana antar muka ini itu bisa ditarik datanya dan dijadikan sebagai bahan kajian dan
analis. Ini pihak ketiga, bukan pengembangan dari rumah sakit. Nah, ini kan merugikan sebenarnya ya. Di satu sisi sangat merugikan kalau ini kita gunakan, kita membayar mereka. Padahal orang-orang yang ada di SDM teknologi di bagian rumah sakit sudah banyak. Apalagi di rekam medis kan harusnya memiliki skill kemampuan yang seperti ini ya. Yang bisa digunakan untuk melakukan data analis pada tabel-tabel data ini. Ini ya. Baik, sebelum saya akhiri ada yang ditanyakan untuk saat ini? Ya, untuk hari Selasa itu bagaimana? IPE itu, saya kan tadi ada informasi dari Bu Kaprodi ya, kalau harus mempersiapkan peralatan yang diperlukan. Ini sebenarnya peralatan apa saja sih yang diperlukan ini? Kalau monitor PJ-nya bisa menginformasikan ke saya ini peralatan apa saja yang akan dibawa nanti. Rian, ini peralatan apa saja yang akan dibawa nanti di EPE pada hari Selasa ini? Hmm, izin jawab Pak, Hmm. untuk peralatan pribadi itu mungkin seperti baju-baju gitu. Terus ada seperti name tag, terus Hmm. jas hujan dan plastik-plastik dan lain-lain Bapak. Untuk selebihnya itu yang tahu itu dari PJ, dari BKKB itu sendiri Bapak yang tahu kebutuhan lengkapnya Bapak. Ini modelnya gimana Rian? Ini nginep gitu? Enggak Bapak. Untuk itu awalnya kan memakai baju olahraga Bapak. Nah, Hmm. untuk setiap mahasiswa itu nanti dibagi tiap perannya. Nah, untuk perannya itu selanjutnya itu memakai baju sesuai dengan Peran. perannya masing-masing gitu Bapak. Oh gitu. Nah, terus ini itu bergabung dengan jurusan lain gitu maksudnya dengan gizi, dengan keperawatan, dengan kebidanan gitu bergabung seperti itu. Oke Bapak. Jadi nanti kan Hmm. dibagi tiap kloternya gitu Bapak. Kayak sesi Oh, satu kelas A hmm. dari Remik dan setengah kelas B gitu di hari Selasa dan Hmm. selanjutnya di hari Rabunya Bapak. Oh itu per kelas itu berarti kamu besok hari Selasa nanti yang kelas C itu hari Rabu gitu ya. Tidak dijadikan satu di hari Selasa itu ya. Oke Bapak. Jadi dibagi sesi satu dan sesi dua begitu Bapak. Hmm. Terus untuk dosen-dosennya dari siapa saja itu dosennya dari rekam medis itu? Untuk dosennya saya kurang tahu pastinya Bapak, tapi eh, mungkin dari Bapak Edi dan Bu Salis gitu ada Bapak. Oh gitu. Ya, 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 ya. Terus tempat pelaksananya di mana? Di belakang gitu. Di Iya Bapak. Tempat di pelaksananya di belakang yang eh, kebidanan itu ya. kebidanannya jalan keluar itu Bapak. Oh, pelaksananya di. Berarti kayak simulasinya kayak bencana alam gitu enggak? Eh, enggak Bapak. Eh, simulasinya tuh kayak bencana alam terus ada pasien yang sakit terus dari kami kan rekam medis itu mencatat gitu. Iya iya. Ya Pak Putus sudah pernah ngalamin. Iya. Tapi itu kan nggak, aduh, gue gimana ya caranya mau mau ini ya. Em, tapi yang jelas praktikumnya itu yang utama, ya kan? Itu yang utama dan saya berharap tidak akan ada yang remedi ya, tidak ada yang remedi. Jadi kemungkinan besok nanti kita kondisikan dulu, karena ini kan persiapannya seperti itu ya yang dipakainya ya, yang digunakan ya. Jadi nanti kita kondisikan mungkin tidak akan sampai eh, malam ya, sampai malam. Jadi karena sudah ada persiapan EPE-nya untuk besoknya, jadi mungkin yang penting-penting saja saya akan sampaikan untuk persiapan praktikumnya ya. Jadi beberapa yang digunakan jadi nanti di kegiatan praktikum pada bulan Juni ya kalau nggak salah ya praktikum kita ya Iya, iya, tanggal-tanggalnya itu Bapak. ya. Ha-ha. Nanti mungkin ada
evaluasi saya kasih soalnya dulu untuk persiapannya. Jadi di tanggal-tanggal 26 lah mungkin ya nanti kita akan coba saya berikan. Jadi nanti dicoba itu berapa waktu, berapa menit. Karena besok, karena itu saya melihat itu berapa menit bisa dikerjakan gitu loh maksud saya. Karena kan batas waktunya kan tidak mungkin sampai 2 jam gitu untuk ujiannya. Jadi itu yang besok yang akan saya cek sampai seberapa nanti mahasiswa bisa mengerjakan soal untuk simulasi praktikumnya ya. Oke, baik. Saya akhiri dulu untuk kegiatan hari ini. Selamat beristirahat dan persiapan untuk kegiatan EPE hari Selasa ya. Nanti dan kita ketemu besok jam 1 ya, karena jam 10 dengan kelas B. Nanti kita kondisikan sampai jam berapa yang bisa digunakan biar yang kelas B itu tidak sampai malam. Oh ya, Rian itu yang kelas B itu besok Selasa juga atau dia hari Rabu? Jadwal kena untuk IPE-nya itu. Oh, dari saya kurang tahu Pak, dikarenakan saya masih belum membaca pembagiannya untuk kelas B ataupun C. Saya tahunya tuh dari kelas A itu hari Selasa gitu aja Bapak. Oh, hari-hari. Kalau kelas C tidak tahu ya. Kalau harinya hari apa nggak ngerti ya. Kelas A saja yang tugasnya nanti di PE hari Selasa ya. Ya, Di mungkin sini dari teman-teman juga tahu Pak. untuk Hah, kelas gimana? B dan C itu berdasarkan pembagiannya di hari Rabu Bapak. Jadi kelas Hmm, A hari Selasa, kelas B dan C. hmm, gitu. Kalau gini aja, karena itu kan hari Rabu ya. Jadi persiapan kalian kan hari Selasa. Kalau kelas A-nya yang jam 10 gimana besok? Jadi kalian bisa ini bisa mengkondisikan untuk persiapan pelengkapan dan istirahat ya. Karena kan itu kan hari Selasa yang digunakan. Jadi yang kelas C dan kelas B-nya itu kelas B-nya bisa jam 1 gitu maksud saya. Lalu lalu bisa mungkin nanti bisa dibantu ya di chat ya. Kasihan kalau nanti itu mungkin kan saya nggak tahu juga ya persiapannya seperti apa yang harus disiapkan. Coba nanti dikonsulkan dengan kelas C. Kalau bisa kelas A yang jam 10 nanti yang C itu bisa jam 1 begitu ya. Baik, saya akhiri dulu untuk kegiatan perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Selamat malam.